Baik, kita mulai, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman katsira. Amma ba'du. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat subuh yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang telah memberikan kita semua nikmat yang luar biasa, nikmat yang sangat agung, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Nikmat keimanan dan nikmat Islam. Sehingga dengan dua nikmat tersebut kita bisa mudah melaksanakan rangkaian aktivitas ibadah tanpa ada sedikit pun rasa berat. Dan tentunya nikmat ini tidak serta-merta Allah berikan kepada setiap hambanya. Maka patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat keimanan yang bisa kita rasakan di pagi hari ini. Kemudian salawat beserta salam tentunya kita juga curahkan kepada tauladan kita, Nabi yang agung, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan itba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umat pengamal sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, di kesempatan yang mulia ini di pagi hari, mohon izin pada kesempatan ini kita bahas satu tematik ya, karena sebelumnya biasa kita membahas tentang kitab Ulumul Quran ya, kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Nah, untuk kesempatan pagi ini insyaallah kita bahas sebetulnya masih beririsan gitu ya. Yaitu tentang Ramadan Syahrul Quran. Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Yang tentu kita semua tahu bagaimana bulan suci Ramadan itu penuh dengan keberkahan, penuh dengan fadilah, penuh dengan keutamaan. Salah satunya yaitu dilipat gandakan segala balasan dari setiap amal soleh yang kita lakukan. Kemudian bulan suci Ramadan juga memiliki istilahnya hawa positif gitu Pak ya. Karena setiap orang itu kompak melaksanakan ketaatan kepada Allah. Potensi kita melaksanakan maksiat itu semakin tipis, semakin sempit. Karena tidak ada dukungan dari lingkungan. Semuanya sama-sama puasa, semuanya sama-sama ibadah. Idealnya kayak gitu, Pak. Idealnya. Tapi gimana masih ada yang maksiat? Oh, itu beda lagi berarti. Gitu ya. Nah, sehingga hal tersebut pernah dialami oleh kaum muslimin tempo dulu gitu ya. Bahkan ujiannya amat sangat berat. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan ini. Di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah, fattaqullaha la'allakum tashkurun." Dan seterusnya menjelaskan rentetan ayat-ayat kaum muslimin dikala melaksanakan perang Badar. Nah, ketika perang Badar terjadi pada bulan apa, Pak? Pada bulan Ramadan, Masya Allah. Mayoritas umat muslim saat itu yang ikut berperang melaksanakan puasa. Dan kalau kita lihat di beberapa tafsir memang ada rukhsah yang Nabi SAW berikan. Sehingga ada juga beberapa sahabat yang tidak mampu berpuasa kemudian mereka tidak berpuasa. Namun kebanyakan berpuasa. Kenapa? Ujiannya sangat nyata di depan mata. Yang kedua, ujiannya juga sangat nyata dirasakan. Bagaimana tidak? Pasukan kaum muslimin sangat minim dari segi kuantitas maupun kualitas persenjataan. Kemudian sudah persenjataan kurang, pasukan tipis, puasa lagi gitu ya. Ujiannya double.
Cuma apa yang membuat kaum muslimin mampu kuat berdiri tegak melawan para musuh-musuh Allah? Nah, itu yang menjadi irisan yang perlu kita ambil hikmahnya. Nah, sehingga salah satu ulama mengatakan bahwa dikarenakan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka memahami akan keberkahan, akan keutamaan yang terdapat di bulan suci Ramadan, maka mereka mampu berdiri tegak dan Allah juga menurunkan pertolongannya kepada kaum muslimin saat itu. Sehingga pada perang Badar umat muslim menang atau kalah, Pak? Allah berikan kemenangan. Ya, bahkan dalam lanjutan ayatnya ada beberapa rangkaian sebetulnya yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa khusyuk yang sangat-sangat amat, gitu ya. Nah, kita tahu berarti bahwasanya doa orang yang berpuasa dan doa yang dipanjatkan di bulan suci Ramadan mustajab, gitu ya. Persentase diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih cepat. Doa orang yang berpuasa, kemudian di waktu-waktu khusus di bulan suci Ramadan, di waktu sahur, di sepertiga malam, kemudian di waktu berbuka, gitu ya, dan seterusnya. Maka hal itu dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Nah, sehingga banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa-peristiwa zaman dahulu yang tentunya ujian Ramadannya itu lebih kuat daripada kita. Nah, sedangkan kita memasuki bulan suci Ramadan, musuh nyata kita adalah hawa nafsu kita sendiri. Bagaimana bisa kita membimbing diri kita agar terus taat kepada Allah? Lebih asik membuka lembaran-lembaran Al-Quran ataukah scroll dari satu konten ke konten lain? Itu tergantung pilihan kita. Nah, maka ma'asyiral muslimin, ada satu ungkapan bahwa sangat rugi orang yang memasuki bulan suci Ramadan tapi masih sama aktivitasnya di bulan Ramadan itu dengan bulan-bulan lainnya. Maksudnya apa? Ketaatannya di bulan Ramadan itu tidak bertambah, sama aja kayak bulan-bulan lainnya. Maksiatnya juga sama, nggak berkurang di bulan Ramadan, sama kayak di bulan-bulan lainnya. Maka ketika kondisi tersebut kita alami, sebetulnya kita amat sangat rugi. Nah, mengapa demikian? Mengapa kita amat sangat rugi? Karena kalau kita renungkan, Pak, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang untuk beribadah itu amat sangat singkat waktunya di dunia ini. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam diberikan waktu sekitar baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Sedikit yang melebihi itu, gitu ya. Dan juga tidak sedikit yang kurang daripada itu. Kalau kita bandingkan dengan umat-umat terdahulu, wah, itu sangat-sangat jomplang sekali. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan peluang amal kepada umat Nabi Nuh. Nah, di surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina 'ama." Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya sungguh telah kami utus Nabi Nuh kepada kaumnya. Falabitha fihim alfasanatin illa khamsina 'ama. Dan Nabi Nuh itu tinggal bersama kaumnya, membimbing kaumnya, berdakwah, beribadah bersama kaumnya selama apa? Alfasanatin illa khamsina 'ama. 950 tahun. 950 tahun. Sehingga bagaimana? Kalau kita fahami dengan waktu selama itu, otomatis pahala yang bisa didapatkan jauh lebih banyak daripada kita yang kalau kita bandingkan hanya berapa persen gitu perbandingannya antara usia kita dengan usianya umat-umat terdahulu. Ketika mereka taat kepada nabinya, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan waktu yang sangat panjang tersebut, maka luar biasa nanti balasan yang mereka dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka satu hal yang patut kita renungkan adalah umur kita tidak sepanjang itu. Potensi amal kita, waktu yang Allah berikan kepada kita itu amat sangat singkat. Nah, sehingga bagaimana bisa kita memanfaatkan setiap momentum yang Allah berikan di dunia ini sebaik mungkin. Namun ingat,
Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua itu khairu ummah, umat terbaik. Allah menjadikan kita sebagai umat terbaik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidul anbiya, sebagai khairil anam. Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai nabi terbaik, penghulunya para nabi, menjadi manusia yang paling paripurna di dunia ini. Nah, sehingga dengan keistimewaan tersebut bahkan dijelaskan dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam An-Nawawi bahwasanya saking istimewanya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu hadis yang dinukil oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malhunna." Ketika ada seseorang yang dia itu punya niat untuk melaksanakan amal soleh, dia itu punya perencanaan untuk melaksanakan amal baik, falam ya'mal bihinna, tapi dia belum sempat melaksanakannya dikarenakan ada uzur, dikarenakan ada halangan. Yang tadinya mau sedekah tapi keburu lupa misalnya, yang tadinya mau melaksanakan amal soleh tapi terhalangi oleh satu hal sehingga tidak jadi. Nah, apa yang dilakukan ketika demikian terjadi? Maka baru niat saja dan kita belum melaksanakan amalnya, Allah catat sebagai sebuah kebaikan. Saking istimewanya kita. Lantas bagaimana ketika kita punya niat melaksanakan amal soleh lalu kita mengamalkannya, kita melaksanakannya langsung? Maka yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan balasannya, terserah Allah. Setiap amalan punya lipatannya masing-masing. Misalnya bersedekah, Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Setiap kebaikan pada umumnya Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Bahkan di Al-Baqarah dijelaskan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Setiap lipatan daripada amal soleh yang kita lakukan, pada hakikatnya terserah Allah, mau Allah lipat gandakan berapa kali lipat pun. Nah, sehingga dengan salah satu potensi amal ini kita bisa memanfaatkan situasi tersebut, terlebih di bulan suci Ramadan yang lipatan pahalanya, lipatan balasannya sangat amat banyak dan itu tidak bisa dinominalkan gitu. Dari satu pahala puasa saja kita tidak tahu berapa Pak jumlah lipatan yang Allah berikan balasannya kepada kita. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan momentum ini, maka kita bisa menyamai jumlah pahala yang kita lakukan dengan umat-umat terdahulu yang ratusan tahun itu. Atau bahkan kita bisa melebihi umat-umat terdahulu. Dengan catatan apa? Kita bisa memanfaatkan momentum di bulan suci Ramadan ini. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang kedua, faktor yang membuat kita harus merenungkan bagaimana ibadah kita itu karena fisik kita itu lemah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Ar-Rum, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Dalam sebuah tafsir dijelaskan, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, Allah menciptakan kamu dari keadaan lemah. Dari keadaan lemah itu maksudnya Allah menciptakan kita dari satu unsur yang sangat lemah. Apa itu? Mimma immahin, air yang sangat hina. Mohon maaf, air mani gitu. Kita diciptakan dari air yang lemah. Kemudian seiring dengan berkembangnya kita di dalam perut ibu-ibu kita menjadi segumpal darah, segumpal daging, bahkan menjadi janin, kita masih lemah kondisinya. Kita dilahirkan menjadi seorang bayi, seorang anak kecil, kita juga masih lemah. Tumbuh menjadi anak-anak yang suka bermain gitu ya. Juga masih lemah, Pak. Allah menjelaskan itu. Nah, baru tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatah. Setelah kita melewati fase-fase lemah tersebut, baru Allah memberikan kita sebuah kesempatan, yaitu di mana kita memiliki kekuatan. Yaitu kisaran usia apa? Usia remaja dewasa. Dan itu pun tidak lama gitu ya. Itu pun tidak lama. Bahkan kalau kita lihat fenomena saat ini, banyak remaja-remaja ya, pemuda-pemuda yang lebih dulu masuk rumah sakit gitu ya, daripada para leluhur-leluhurnya gitu. Nah, masa yang kuat itu juga tidak begitu lama Allah berikan gitu ya. Kata Allah, "Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah."
Setelah masuk di fase kuat, maka Allah jadikan kita lemah kembali sampai beruban gitu ya. Bahkan di masa-masa itu seperti misalnya Nabi Zakaria menyatakan bahwa qala inni wahanal 'azmu minni, tulang-tulang sudah semakin lemah gitu ya. Maka kalau kita lihat, kita diciptakan oleh Allah lahir ke alam dunia ini diawali dengan fase lemah, dan kita kelak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala membawa keadaan yang amat sangat lemah kembali gitu. Nah, sehingga kalau kita lihat potensi kita dalam melaksanakan ibadah yang maksimal itu juga sangat terbatas. Katakanlah misal Allah berikan kita jatah usia 60 tahun. Apakah full selama 60 tahun itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja tidak. Belum dipotong dengan masa-masa kita saat bayi. Dipotong lagi saat masa kita belum balik, masa kanak-kanak. Dipotong lagi saat kita tertidur misalnya. Itu kita nggak melaksanakan apapun. Dipotong saat kita bekerja dan seterusnya. Kalau pure dihitung selama 60 tahun berapa banyak kita beribadah kepada Allah, maka hanya berapa ya. Tidak sebanyak usia yang Allah berikan kepada kita. Nah, sehingga maha baik Allah kepada kita semua, Pak. Dengan waktu yang terbatas, begitupun kita dengan segala amal kita yang terbatas, namun kita punya cita-cita apa? Masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, masuk dengan sangat mudah, pengen di surga yang paling tinggi, Masya Allah. Banyak maunya kita, Pak. Nah, tinggal kita memanfaatkan setiap momentum yang Allah berikan. Nah, salah satunya di bulan suci Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak sekali kesempatan untuk melipat gandakan setiap amal ibadah kita. Mudah-mudahan kita tidak lengah. Mudah-mudahan Allah juga kuatkan setiap hati kita, langkah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Di kesempatan pagi hari ini kita insya Allah akan membahas tentang Ramadan dan Al-Quran. Tentang Ramadan dan Al-Quran. Nah, kalau kita lihat, Pak, banyak sekali kemuliaan yang Allah turunkan di bulan suci Ramadan. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan ampunan kepada umatnya. Allah banyak memberikan ampunan di bulan suci Ramadan kalau kita bisa memanfaatkannya. Kita sebagai umat yang penuh dengan dosa, sebagai hamba yang amat sangat banyak dengan kekhilafan, maka ini merupakan sebuah momentum yang bisa kita manfaatkan. Kenapa momentum maghfirah, voucher berupa ampunan dari Allah ini harus kita manfaatkan, Pak? Karena dosa yang kita miliki itu bisa menutupi cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap dosa yang kita miliki yang belum sempat kita taubati itu akan menghambat setiap amal ibadah yang akan kita lakukan. Bisa jadi saat ini kita berat nih dalam melaksanakan ibadah. Bisa jadi saat ini kita bawaannya, kalau kata orang Sunda mah, hoream gitu. Ngaji yuk, hoream gitu. Nah, horeamnya kita melaksanakan amal soleh bisa jadi karena dosa-dosa kita yang belum sempat kita taubati. Nah, maka salah satu kemuliaan bulan suci Ramadan, Allah banyak memberikan ampunan kepada kita. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan dasar dia iman kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jumu'ah ila al-jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan." Salat yang 5 waktu, dari waktu salat yang pertama ke waktu berikutnya terus beriringan sampai 5 waktu, 1 hari 1 malam. Kemudian dari Jumat ke Jumat. Dari Jumat kemarin yang kita salat sampai Jumat depan. Wa Ramadan ila Ramadan, dan dari Ramadan sebelumnya menuju Ramadan ke depannya. Nah, di situ terdapat banyak sekali ampunan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah. Nah, dosa apa yang akan Allah ampuni ketika kita melaksanakan tadi salawatul khams, salat 5 waktu, kemudian melaksanakan salat Jumat, kemudian melaksanakan puasa Ramadan, yaitu dosa-dosa kecil yang kita miliki. Nah, dosa-dosa kecil yang kita miliki, bukan dosa-dosa besar.
Kalau dosa-dosa besar itu perlu taubat khusus. Kita harus menyesalinya, kemudian kita juga harus stop full. Kita harus berhenti 100% dari perbuatan dosa tersebut. Kemudian kita harus berazam, kita harus bertekad untuk berubah menjadi lebih baik dan seterusnya. Nah, kalau dosa-dosa kecil, para ulama menjelaskan salah satu definisi daripada dosa kecil adalah yaitu perbuatan dosa yang dilakukan di mana perbuatan tersebut bisa membantu kita melaksanakan dosa besar. Misalnya katakanlah perbuatan dosa besar itu adalah zina misalnya. Maka dosa-dosa kecilnya adalah berkumpul dengan lawan jenis atau melihat atau mengumbar pandangan. Kemudian kita apa lagi? Dalam zina misalnya. Zina itu dosa besar. Dosa kecilnya apa? Dosa yang membantu kita melaksanakan zina. Misalnya apa? Melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah gitu ya. Nonton hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kita apa? Ikhtilat, bercampur baur dengan yang bukan mahram tanpa ada tujuan tertentu. Nah, hal tersebut merupakan dosa-dosa kecil. Kalau dosa besarnya itu zina. Cuma ingat Pak, maksiatul kabiri kabiru. Kemaksiatan yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat besar itu adalah pembangkangan yang besar. Jadi jangan sampai kita punya anggapan, wah alhamdulillah berarti kita cuma dosa kecil nih. Nah ini sangat miris. Kita dengan dosa kecil aja bilang alhamdulillah Pak. Jangan sampai gitu. Alhamdulillah masih dosa kecil. Enggak, nauzubillah. Kata ulama, satu dosa kecil aja yang terus-menerus dilakukan itu gak bisa dibilang kecil. Bahkan sebuah dosa saja yang kita lakukan dengan sengaja, padahal itu dosa kecil, maka itu merupakan sebuah pembangkangan, sebuah kemaksiatan yang amat sangat besar untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap dosa kita. Tentunya ada syarat-syaratnya yang harus kita penuhi. Gitu ya. Nah, sholat 5 waktu misalnya. Bahkan di Al-Quran dijelaskan, setiap kali Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kata sholat, menjelaskan tentang perintah sholat, Allah selalu mengiringi kata sholat dengan kata al-iqamah. Misalnya, alladzina yuqimuna sholah, bukan alladzina ya'maluna sholah, bukan orang-orang yang melaksanakan sholat, tapi orang-orang yang mendirikan sholat. Iqamatis sholah. Dalam iqamah maksudnya, qad qamatis shalah. Nah, apa yang dimaksud iqamatis shalah? Nah, dalam sebagian mufassir menjelaskan makna dari iqamatis shalah adalah melaksanakan salat dengan syarat-syarat sahnya dipenuhi, rukun-rukunnya dipenuhi, sunnah-sunnahnya dipenuhi. Kemudian setelah itu yang keempat yang dipenuhi adalah khudur, menghadirkan rasa khusyuk dalam salat kita. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana salat kita Pak selama ini. Mungkin kita masih di tahap wujuhus shalah gitu ya. Baru kelihatannya aja salat kita. Tapi hatinya wallahu alam, cuma kita sendiri yang tahu, Pak. Bisa jadi pas Allahu akbar kapan selesainya? Ya, bisa jadi pas kita ruku, pikiran kita udah tahiyat akhir lagi. Nah, berarti kita belum melaksanakan iqamatus shalah. Tentu ini PR untuk kita semua, Pak. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyandingkan perintah sholat itu selalu dengan al-iqamah, kata iqamah. Berarti sebisa mungkin kita melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah lainnya itu dengan memperhatikan syarat dan ketentuannya, rukun-rukunnya, atau bahkan mungkin kita belum hafal juga rukun-rukun sholat itu apa, Pak. Tapi saya yakin pasti udah hafal, Pak. Syarat-syarat sah sholat gitu ya, sunnah-sunnahnya. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Insya Allah kita sudah hafal, Pak ya. Gak usah kita tes. Insya Allah. Nah, begitupun dengan setiap amal ibadah yang lain. Nah, jadi kalau kita perhatikan, walaupun kita memiliki sedikit sekali peluang dalam melaksanakan ibadah, ya, sebisa mungkin kita lihat bagaimana kualitas ibadah kita. Kalau kita memiliki kualitas ibadah yang bagus, walaupun usia kita pendek, insya Allah itu akan melebihi lipatan usia ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Nah, kembali lagi, bagaimana syaratnya agar setiap amal soleh kita itu menjadi penghapus untuk dosa-dosa kecil kita? Yang pertama adalah tadi, idza jitunibatil kabair. Pertama, ketika kita menjauhi setiap dosa-dosa besar. Nah,
Kita menjauhi dosa-dosa besar. Dari Jumat ke Jumat misalnya. Dari Jumat minggu lalu ke Jumat kemarin. Alhamdulillah misalnya kita tidak pernah melakukan satu perbuatan dosa besar. Maka insya Allah setiap ibadah yang kita lakukan menjadi penghapus untuk dosa-dosa kecil kita. Hari ini atau hari kemarin misalnya, dari 5 waktu sholat kita menjaga diri tidak melaksanakan setiap dosa-dosa, bahkan sampai ke dosa besar alhamdulillah tidak kita lakukan. Maka setiap waktu sholat dan kita laksanakan kewajiban kita berupa sholat 5 waktu, maka itu menjadi penggugur dosa-dosa kita. Bahkan dalam satu riwayat, sholat 5 waktu itu digambarkan seperti aliran sungai. Digambarkan seperti aliran sungai yang ketika kita mandi di sungai tersebut sebanyak 5 kali, otomatis kondisi apa yang akan kita temui, Pak? Bersih gak kira-kira? Pasti bersih. Kita rata-rata di sini walaupun mungkin ada khilaf ya, ada yang mandi 2 kali sehari, ada yang 3 kali. Ya, ini kalau kita mandi 5 kali sehari, masya Allah, Pak, bersih, gitu ya, kinclong. Nah, begitupun ketika kita menjaga sholat 5 waktu, tidak ada sedikit pun kotoran dosa yang melekat pada hati kita. Memangnya apa efek dari dosa tersebut? Dalam satu riwayat dijelaskan, innan nasa idza amila sayyi'atan kanat fi qalbihi nuqtatas sauda. Setiap kali kita melaksanakan maksiat, maka kita ditampakkan titik hitam dalam hati kita. Maksiat lagi, titik hitam lagi. Sampai terus kita sering melaksanakan maksiat, hitam hati kita. Bahkan di surat Al-Mutaffifin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim." Sudah berkarat lagi hatinya. Nah, kalau sudah berkarat, ikhtiar untuk membersihkannya itu sangat ekstra lagi gitu ya. Taubatnya beda lagi gitu. Nah, jadi kembali bahwasanya setiap amal soleh yang kita lakukan, sedekah, puasa, sholat, tahajud dan seterusnya, itu bisa menghapus setiap dosa-dosa kita. Sebagaimana firman Allah, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu bisa menghapus segala keburukan-keburukan yang telah kita lakukan. Dengan catatan apa? Satu, kita menjauhi dosa-dosa besar. Yang kedua apa? Tadi, imanan. Kita melaksanakan setiap amalan tersebut atas landasan iman. Ya, bukan karena liyusrifa wujuhan nas, bukan karena pengen dilihat orang. Kemudian setelah kita berlandaskan iman, juga kita berlandaskan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi yang menjadi kemuliaan di bulan suci Ramadan? Maka tentunya Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Banyak sekali dalil-dalil yang sudah kita hafal pasti. Salah satunya di surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz menuju Baitul Izzah. Dari Lauhul Mahfuz menuju langit dunia, itu secara utuh semuanya, dari mulai surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Allah turunkan secara full. Nah, dari Baitul Izzah turun kepada Nabi Muhammad, barulah itu berangsur-angsur selama lebih dari 22 tahun. Dan turunnya itu berangsur-angsur berdasarkan asbabnya masing-masing. Misal, contohnya pada zaman dahulu pernah satu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menguji rumah tangganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi rumah tangga Nabi diuji oleh Allah, apalagi rumah tangga kita, Pak ya. Nah, Nabi pernah diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala ketika sepulangnya melaksanakan peperangan dan hendak pulang ke Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang beserta rombongan. Nah, ada yang tertinggal satu orang, siapa? Istrinya Nabi, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Nabi Muhammad dan para rombongan sudah pulang jalan, sedangkan Sayyidah Aisyah ketinggalan seorang. Nah, dikarenakan ketinggalannya seorang ini dan juga seorang perempuan, enggak sengaja ada sahabat lain namanya Sofwan bin Mu'attal. Sofwan bin Mu'attal melihat, wah ternyata ada Ummul Mukminin ketinggalan. Dikarenakan khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian juga tidak tega gitu ya, maka Sofwan bin Mu'attal menemani Sayyidah Aisyah untuk pulang. Dan tentu bisa kita bayangkan bagaimana karakter orang yang beriman kepada Allah. Sayyidah Aisyah orang beriman kepada Allah, sahabat Nabi Sofwan bin Mu'attal orang yang beriman kepada Allah, tidak mungkin berjalan dengan berdekatan, pasti menjaga adab dan ketentuannya.
Pulanglah mereka berdua. Nah, sesampainya di Madinah, pemandangan tersebut dilihat oleh orang-orang munafik. Banyak orang-orang munafik di Madinah. Nah, sehingga itu dipelintir, diframing, dimanfaatkan untuk apa? Untuk menjatuhkan marwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk melecehkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sampai dalam satu ketika, mohon maaf, sampai sempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berubah perasaannya kepada Sayyidah Aisyah. Sampai Nabi sempat renggang hubungannya dengan Sayyidah Aisyah dikarenakan fitnah tersebut yang dilontarkan oleh orang-orang munafik. Sehingga setelah beberapa saat, barulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan 10 ayat khusus untuk membantah setiap fitnah tersebut, untuk mensucikan nama Sayyidah Aisyah, untuk mensucikan setiap karakteristik orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat-ayat tersebut ada di surat An-Nur, Pak. Kalau kita lihat itu termasuk bagian dari temanya hadithul ifki gitu. Nah, tentang hoax gitu, fitnah yang disebarkan oleh orang-orang munafik. Walladzina ja'u bil ifki usbatun gitu, dan seterusnya. Itu ada 10 ayat-ayatnya. Nah, itu salah satu sebab turunnya ayat-ayat Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari langit pertama Baitul Izzah menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terus menerus gitu ya. Diturunkan di bulan yang penuh keberkahan. Nah, di surat Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundzirin. Atau di ayat yang sudah kita hafal, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sudah mah di bulan Ramadan ada Al-Quran diturunkan, juga ada kemuliaan di satu malam yang Allah rahasiakan kapan malamnya. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan malam keberkahan tersebut, insyaallah. Nah, tentunya banyak yang perlu kita renungkan tentang kemuliaan Al-Quran dan kemuliaan Ramadan. Cuma kita juga harus memahami bagaimana sebetulnya interaksi yang harus kita bangun dengan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Karena Al-Quran ini merupakan ikonnya Ramadan, Pak. Kalau kita melihat Ramadan, tentu kita akan melihat Al-Quran gitu ya. Begitupun sebaliknya gitu ya. Nah, pertama, Al-Quran itu merupakan mukjizat Nabi yang paling luar biasa. Kalau kita bandingkan dengan mukjizat Nabi-Nabi terdahulu, kalau kita bandingkan, tentu lebih mulia mukjizatnya Nabi SAW berupa Al-Quran. Kenapa? Karena efek dari Al-Quran, dampak dari Al-Quran itu masih terasa sampai dengan detik ini, Pak. Kita semua masih merasakan walaupun kita tidak hidup di zaman Nabi SAW. Katakanlah ada mukjizatnya Nabi Musa misalnya. Wa idh faraqna bikumul bahr. Nabi Musa bisa membelah lautan. Apakah umat di bulan depannya setelah peristiwa tersebut merasakan efeknya? Melihat kejadiannya? Tentu tidak. Nah, sedangkan Al-Quran walaupun sudah ribuan tahun ke belakang, kita masih bisa merasakannya. Ya. Bahkan setiap kali kita baca tidak ada rasa bosan. Setiap kali kita baca justru nambah khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kita harus memperhatikan bagaimana sebetulnya kita mendekat kepada Al-Quran gitu ya. Bagaimana kita mendekat kepada Al-Quran di bulan suci Ramadan ini? Tentunya kembali kepada level kita masing-masing. Kembali kepada level kita masing-masing. Ada yang memang belum mampu untuk membaca Al-Quran dengan baik, maka level kita adalah mulai untuk belajar gitu ya. Nah, jikalau sebelumnya belum sempat karena mungkin ada satu hal yang menghalangi kita, maka sekarang momentum yang pas, Pak. Gitu ya. Yang sudah sempat belajar, yang sudah baik bacaannya, maka tinggal naik ke level berikutnya gitu ya. Nah. Nah. Bagi orang-orang yang baru mulai membaca gitu ya, baru mulai belajar membaca, maka diharapkan tidak menunda-nunda kebaikan tersebut ya. Kebaikan yang ditunda-tunda itu khawatir terselubungi oleh fitnah-fitnah lain gitu, oleh ujian-ujian lain gitu. Nah, banyak sekali balasan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang baru belajar Al-Quran. Nah, dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang sudah fasih, yang sudah baik dalam membaca Al-Quran, mereka derajatnya bersama para malaikat yang mulia. Walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'tafu fi
Adapun orang yang membaca Al-Qur'an dan dia masih terbata-bata, wa huwa alaihi syaq, dan juga masih berat, gitu ya. Istilah Sundanya mah masih balelol gitu. Nah, itu jangan minder, Pak. Lahu ajran, maka dia mendapatkan 2 pahala, mendapatkan 2 balasan. Dengan catatan apa? Dia belajar gitu ya. Kalau enggak belajar, enggak dapat. Kalau belajar dapat. Nah, maka kita tanggalkan rasa malu kita, ya. Karena masih ada orang di negara sebelah sana, di ujung dunia sana, yang merasa ingin belajar Al-Quran tapi masih malu, gitu ya. Nah, padahal untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan tersebut, kita jangan sampai malu, karena itu bukan malu yang tepat. Al-haya'u minal iman itu betul, malu itu sebagian dari iman, betul. Tapi ketika mendekat terhadap kebaikan, kita tanggalkan rasa malu kita, gitu ya. Bukankah setiap manusia ketika dia memiliki visi untuk mendapatkan keuntungan, dia punya cita-cita untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya, dia tinggalkan rasa malunya? Mohon maaf. Misalnya ada tukang cilok, apakah mereka tidak malu melakukan itu, Pak? Awalnya pasti malu, Pak. Tapi apa tujuannya? Ingin mendapatkan keuntungan yang banyak, maka bismillah gitu. Nah, telur gulung misalnya, banyak, Pak. Bapak-bapak sol sepatu yang Allah rahmati misalnya. Apakah tidak malu awalnya? Pasti malu. Nah, begitupun kita. Kita ingin dekat sama Al-Quran, pengen belajar, tapi masih nol, jangan malu. Kita tinggalkan rasa malu kita mendekat mulai belajar. Karena belajar itu minal mahdi ilal lahd. Ya. Dari mulai kita dilahirkan sampai kita mati, gak akan selesai belajar itu. Nah, maka mumpung kita masuk di bulan suci Ramadan, nah, kemudian kita masih punya PR dalam bacaan, maka ayo kita mulai untuk belajar. Minimal Al-Fatihah kita deh, gitu ya. Karena dalam satu hadis, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Enggak sah salat kita kalau kita enggak baca Al-Fatihah dalam salat. Nah, dalam satu tafsiran ulama lain, bahkan Al-Fatihahnya bukan hanya tidak dibaca tapi tidak sempurna bacaannya. Makhrajnya itu tertukar, gitu ya. Kayak bacaan kita lah, gitu ya. Nah, maka itu menjadi salah satu perusak daripada sholat, gitu ya. Sholat kita bisa rusak. Yang namanya Al-Fatihah itu wajib sempurna, minimal Al-Fatihah, gitu ya. Alhamdu, jangan alhamdu atau alhamdu atau alkamdu, hati-hati. Nah, maka ayo kita belajar, gitu ya. Kita manfaatkan momentum bulan suci Ramadan untuk mendekat belajar Al-Quran. Nah, kemudian saya yakin insya Allah kita semua sudah, insya Allah udah hebat-hebat baca Al-Qurannya. Maka kita laksanakan level berikutnya, kita tilawah, kita memperbanyak membaca Al-Quran, gitu ya. Banyak sekali sebetulnya riwayat-riwayat yang menjelaskan dan memotivasi kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Salah satunya dari hadis Nabi SAW. Karena Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi itu di bulan-bulan lainnya itu termasuk orang yang sangat lembut, termasuk orang yang sangat gesit dalam melaksanakan ibadah. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Kalau di Ramadan itu lebih-lebih lagi. Kalau di bulan lainnya Nabi dermawan, di bulan Ramadan lebih lagi dermawannya. Di bulan lain menghatamkan Al-Quran, memperbanyak baca Al-Quran, maka di bulan Ramadan lebih-lebih lagi. Setiap amal ibadah di bulan lain dipindahkan ke dalam bulan suci Ramadan, maka kualitas dan kuantitasnya itu bertambah, gitu. Nah, bahkan dalam riwayat lain, ketika mendekati ajalnya di bulan suci Ramadan, menjadi Ramadan terakhir untuk Nabi SAW, maka Nabi bertalaki sebanyak 2 kali, gitu ya, menyetorkan hafalannya kepada malaikat Jibril sebanyak 2 kali, yang biasanya hanya 1 kali, gitu ya. Nah, itu isyarah bagaimana kita bisa memperbanyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Nah, sebagai motivasi, Pak, yang pertama ada seorang tabi'in bernama Al-Aswad bin Yazid. Kana Al-Aswad yakhtimul Quran fi Ramadan fi kulli lailatain. Nah, ada Aswad bin Yazid. Beliau itu khatam Al-Quran setiap 2 hari sekali, Pak. Nah, berarti sekarang udah hari keberapa, Pak? 10 ya? Udah ada yang khatam 5 kali, Pak? Insya Allah kayaknya udah nih. Cuma tawadu aja. Ya. Itu seorang tabi'in. Kemudian ada Qatadah.
sama. Qatadah juga merupakan salah satu ulama yang sangat besar di zamannya. Nah, bagaimana beliau menghatamkan Al-Quran? Karena Qatadah yakhtimul Quran fi sab'in wa idza ja'a Ramadan khatama fi kulli thalathin. Qatadah itu ketika di bulan-bulan lain beliau itu bisa menghatamkan Al-Quran sebanyak 7 hari sekali, seminggu sekali khatam. Berarti sebulan 4 kali. Wa idza ja'a Ramadan, dan ketika memasuki bulan suci Ramadan khatama fi kulli thalath. Setiap 3 hari sekali khatam. Berarti seminggu 2 kali, ya lumayan. Berarti sekarang hari ke-10. Wah, insyaallah udah ada yang 3 kali ini insyaallah ya. Atau aduh kayaknya agak berat nih misalnya. Atau aduh kayaknya saya udah lebih deh dari level itu. Nah, berarti itu udah seperti Ibnu Asakir, Pak. Yakhtimu kulla jumu'ah wa yakhtimu fi Ramadan kulla yaum. Di bulan lain itu seminggu sekali khatamnya. Tapi di bulan suci Ramadan itu sehari sekali gitu. Setiap hari khatam Al-Qur'an, setiap hari khatam Al-Qur'an. Nah, kemudian atau mungkin ada yang seperti Imam Syafi'i. Yakhtimul Qur'an fi syahri Ramadan sittina khatmatan. Bisa mengkhatamkan Al-Qur'an di bulan suci Ramadan sebanyak 60 kali gitu. Berarti sehari 2 kali khatam. 1 kali khatam di siang hari, 1 kali khatam di malam hari. Bahkan untuk Ibnu Asakir, Pak. Ibnu Asakir yang nomor 3, yang khatamnya itu sehari sekali, beliau itu dijelaskan dalam kitabnya. Ulama menjelaskan bahwa beliau itu hanya memiliki waktu untuk istirahat gitu ya. Untuk istirahat, minum, bercengkrama itu bainal maghrib wal isya. Hanya kisaran dari antara waktu maghrib sampai isya itu beliau kosong tuh. Kalau Bapak mau main ke rumah beliau bisa tuh, pada maghrib Pak ya. Nah, selebihnya beliau sibuk dengan Al-Qur'an. Bagaimana dengan Imam Syafi'i? Apakah Imam Syafi'i bukan orang yang sibuk? Beliau sangat sibuk, Pak. Bahkan beliau termasuk ulama kelas internasional gitu ya. Tamunya setiap hari banyak. Tapi bisa mengkhatamkan Al-Quran 60 kali dalam 1 bulan. Berarti sehari 2 kali. Bahkan dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala itu dijelaskan oleh ulama lain bahwa Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran itu fi sholatihi, di dalam sholatnya. Ya, di dalam sholatnya. Jadi sebisa mungkin di bulan suci Ramadan memang kita memperbanyak sholat sunnah, Pak. Dan dalam sholat sunnah itu kita memperpanjang bacaan kita. Coba kalau kita lihat, kita ini kan lemah Pak ya. Tapi walaupun lemah, Nabi kita itu hebat banget Pak. Nabi SAW ketika melaksanakan sholat malam, apa yang Nabi baca? Apakah sama seperti kita? Kul dehi gitu ya. Nah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayatnya menjelaskan bahwa ketika sholat Nabi itu membaca ba'da Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah, apa yang dibaca? Alif Lam Mim, Al-Baqarah. Bukan cuma 5 ayat, bukan cuma 1 ayat Pak. Full Al-Baqarah. Dan apakah berhenti di Al-Baqarah? Enggak, lanjut lagi ke Ali Imran Pak. Itu masih rakaat 1. Apakah lanjut? Padahal Al-Baqarah udah 2 juz lebih itu Pak. Al-Baqarah itu. Berhenti? Enggak, lanjut lagi ke An-Nisa. Di mana stopnya Nabi? Di surat Al-Maidah. Bukan di lembar pertama tapi di ujungnya, Pak. Berapa juz itu? Ya lebih dari 5 juz ya. Nah, ada yang bisa mungkin Bapak? Bahkan kalau kita survei ya, para penghafal Quran pun sangat jarang. Jangan 5 juz. Al-Baqarah full saja dalam 1 rakaat kayaknya kita agak jarang, Pak. Kecuali memang di pesantren-pesantren yang memang punya tradisi tersebut gitu ya. Ada beberapa pesantren yang punya tradisi bahkan 1 hari dalam sholat malam itu menghatamkan Quran. Nah kita setengah halaman per rakaat aja udah banyak komentarnya ya, Masya Allah. Ya, itu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah. Nah jadi sebisa mungkin kita memperbanyak sholat sunnah, menghidupkan malam-malam kita dan memperpanjang bacaan sholat kita. Kenapa? Kan malam-malam kita sholat sendiri. Nah, kita perpanjang. Nah, termasuk salah satu metode Imam Syafi'i, yaitu beliau mengkhatamkan Al-Quran itu dalam sholat-sholat beliau, di siang dan malamnya. Gitu ya. Nah, yang pertama tadi adalah kita belajar kalau kita belum mampu membacanya. Kemudian setelah kita fasih membacanya, maka kita memperbanyaknya, ya, menambah dan memperbanyak bacaan kita.
Nah, setelah di level itu, tentu kita harus belajar untuk memahami Al-Quran. Kita belajar untuk tadabbur. Ingat Pak, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Ini ada di surat Shad, surat Shad ayat ke-29. Apa maknanya? Al-Quran diturunkan kepada kita, tujuan utamanya untuk apa? Untuk ditadabburi. Bukan untuk dipajang di lemari-lemari, tapi tidak kita baca, Pak. Bukan untuk disimpan di lemari lalu kita tutup, alhamdulillah Quran saya awet setahun ini. Nah, Masya Allah. Jadi bukan untuk itu. Dibaca lalu ditadabburi. Kenapa? Karena memang kita harus beramal sesuai dengan Al-Quran. Bagaimana bisa kita beramal ingin sesuai dengan Al-Quran dan menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak suka membaca dan mentadabbur. Maka tadabbur itu, satu ungkapan ulama, tujuan Al-Quran diturunkan itu adalah untuk ditadabburi. Nah, maka kita melakukan tadabbur gitu ya. Nah, jangan sampai kita seperti halnya Bani Israel. Bagaimana orang-orang Bani Israel? Dalam surat Al-Baqarah Pak, kita tahu semua. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yadhunnun. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab. Di kalangan mereka itu ada orang-orang yang ummiyun. Ummiyun itu mereka itu bukan hanya enggak bisa baca tulis, tapi juga tidak bisa memahami kitab mereka sendiri. La ya'lamuna al-kitab. Mereka enggak tahu isi kitabnya itu seperti apa. Dikarenakan mereka enggak tahu isi kitabnya, bagaimana cara mereka memahami kitab-kitabnya? La ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yadhunnun. Mereka memahami kitabnya dengan apa? Dengan seandainya, dengan andai-andai. Dengan apa? Dengan yazunnun, dengan kira-kira aja. Oh, ini ayatnya kayaknya tentang ini deh. Oh, ini kayaknya tentang ini deh. Hanya mengira-ngira aja maknanya. Tapi enggak ada yang difahami secara utuh. Nah, maka untuk tadabbur ini kita perlu apa? Kita perlu tools, kita perlu alat, Pak. Ya, salah satunya mungkin tafsir ya. Kita harus buka tafsir. Kita belajar kepada ahlinya, kepada guru-guru kita, kepada ustadz-ustadz kita yang memang memiliki kapasitas tentang tafsir Al-Quran. Maka untuk tadabbur kita memerlukan sebuah alat gitu ya. Sehingga apa yang terjadi terhadap Bani Israel? Maka Allah mencela mereka. Mereka berbangga-bangga dengan kitab mereka. Mereka, kita punya kitab suci. Tapi ketika ditanya, ini maksudnya gimana nih? Kayaknya tentang ini deh. Cuma kayaknya aja. Mereka nggak paham isinya. Gitu. Bahkan di surat Al-Jumu'ah, mereka disindir oleh Allah Subhanahu wa taala. Mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Mathalul ladzi, ini al-amsalul Quran. Perumpamaan orang-orang yang membawa Taurat. Nah, orang-orang yang mereka itu membawa Taurat. Maksudnya membawa di sini ada orang yang menghafal Taurat, Pak. Ada orang juga yang mereka itu rajin membaca kitab Tauratnya. Tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Tapi mereka tidak mengamalkannya. Maksudnya gimana? Mereka sering baca, mereka sering menghafalnya, tapi enggak diamalin. Kenapa enggak diamalin? Enggak paham. Gimana mereka mau beramal tapi mereka enggak paham. Mau beramal aja. Mau beramal itu jadi apa? Susah. Karena mereka enggak paham kitabnya. Bagaimana kondisinya kata Allah Subhanahu wa taala? Kamathalil himari yahmilu asfara. Mereka itu seperti halnya keledai yang membawa kitab-kitab besar di dalam punggungnya. Tahu keledai, Pak ya? Keledai itu satu hewan yang diidentikan dengan negatif ya, kebodohan, mohon maaf. Kalau ada yang mengidentikan kebodohan pasti nyebutnya keledai gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang Bani Israel tadi seperti halnya keledai. Yahmilu asfara, membawa kitab-kitab besar yang tebal-tebal di atas punggungnya. Mereka gitu. Mereka cuma berbangga-bangga, kami punya kitab yang bagus. Kitab pedoman. Pas ditanya isinya, nggak tahu. Apa bedanya sama keledai tadi? Keledai kalau ditanya di punggungnya ada apa? Mereka nggak tahu. Mereka cuma ngangkat-ngangkat aja. Pas ditanya mungkin, ya keledai juga kalau kita tanya, kamu tahu gak yang di atas apa? Nggak tahu. Taunya berat aja gitu ya. Nah, maka begitupun sikap kita.
Jangan sampai kita hanya berbangga dengan menghafalnya saja, memperbanyak membacanya saja, tapi tidak tadabbur, percuma. Bagaimana kita bisa beramal? Salah satu kebiasaan para sahabat, mereka yaqra'un atau ya'khudhu 10 ayatin. Mereka mengambil 10 ayat dari setiap surat, 10 ayat. Dan mereka tidak bergerak ke ayat berikutnya sebelum mereka berhasil mempelajari dan mengamalkannya. Al-Baqarah ayat 1 sampai 10. Terus aja diulang-ulang sampai apa? Sampai mereka faham dan sampai mereka mengamalkannya. Setelah mereka mengamalkannya, baru mereka bergeser ke 10 ayat berikutnya. Nah, itu salah satu metode para sahabat. Oke, kita persingkat. Satu lagi, ada satu riwayat dari kitab Riyadhus Shalihin, riwayat dari salah satu sahabat menjelaskan bahwa nanti di hari kiamat akan datang Al-Quran wa ahlihi, Al-Quran wa sahibihi, dalam riwayat lain. Al-Quran itu akan datang membawa sahabatnya. Siapa sahabatnya ini? Orang yang suka membacanya dan suka mengamalkannya. Kemudian apa? Ketika dia datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, Ja'al Baqarah wa Ali Imran. Datang surat Al-Baqarah dan Ali Imran untuk apa? Yatahajani. Mereka melindungi orang tersebut, mereka membela orang tersebut di hadapan Allah. Ketika ditanya kenapa ada Al-Baqarah dan Ali Imran, datang melindungi orang tersebut karena surat Al-Baqarah dan Ali Imran dibaca lalu diamalkan. Bagaimana kalau kita bisa mengamalkan seluruh dari isi Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas? Banyak banget bodyguard kita, Pak. Banyak banget yang menjadi hujjah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka tadabbur ini sangat penting untuk kita laksanakan. Lantas bagaimana dengan para imam tadi? Mereka banyak membaca Al-Quran, sampai 60 kali khatam Al-Quran. Itu beda levelnya sama kita, Pak. Imam Syafi'i, tafsir udah ada di kepalanya, Pak. Ulama-ulama terdahulu, mereka sudah bisa menafsirkan Al-Quran. Nah, kalau kita, levelnya tentu beda dengan kita. Maka kita kembali pada level kita masing-masing. Kita belum bisa membaca Al-Quran, maka mulai belajar. Kita sudah fasih, maka mulai memperbanyak. Nah, ketika kita sudah mulai memperbanyak, mari sedikit-sedikit kita tadabburi Al-Quran, lalu mengamalkannya. Karena itulah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran diturunkan adalah untuk ditadabburi. Wallahu a'lam bishawab. Masih banyak sebetulnya, tapi tentu tidak akan cukup waktu kita. Insyaallah selebihnya Bapak-bapak insyaallah sudah memahami bagaimana tata cara berinteraksi Al-Quran dengan baik di bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang Allah pilih berdampingan dengan Al-Quran di dunia sampai nanti di yaumil qiyamah insyaallah. Barangkali demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau menambahkan, Pak? Gak ada. Okay. Ini nambah sedikit. Oh, insyaallah. Menarik ini. Yang pertama tadi yang itu bisa dibacakan nggak di bulan yang Ramadan itu? Oh, Ramadan. Ayat yang terakhir. Ini menarik ya, karena kalau dikatakan mengapa pas bulan Ramadan itu pada saat kita lemah disuruh banyak ibadah. Itu kan bicaranya konteksnya apa sih esensi dibalik perintah itu gitu. Ini menarik ya sebenarnya. Nah, ini. Dan sungguh Allah telah menolong kamu ya. Kata yang menarik adalah menolong, kemudian ada lemah, kemudian bertakwa dan bersyukur. Itu maknanya dalam sekali sebetulnya. Katanya menolong ya, itu memberikan satu energi sebetulnya. Pada saat kita lemah, energi itu datang, kemudian dari lemah itu ujungnya kita mendapatkan makna dari satu peristiwa, misalnya mendapatkan kemenangan, itu kan ada ketakwaan. Ketakwaan kalau mungkin dimaknai adalah seberapa dekat kita dengan Allah, kira-kira gitu ya. Jadi mungkin Ramadan itu pesan di dalam la'alakum tattaqun agar kita menjadi bertakwa ketika dalam posisi lemah. Sementara ini pun dalam pesan di dalam perang Badar ini pun posisi yang pertama itu adalah ada keadaan lemah. Jadi kenapa pada bulan Ramadan ini menurut penafsiran saya menariknya adalah
pada saat lemah disuruh beribadah, kemudian ada insentifnya, pahalanya dilipat gandakan gitu. Nah itu kan menarik bahwa pada saat lemah disuruh rajin ibadah, ada insentif, itu kan energinya tinggi banget gitu. Jadi sebetulnya bicara Ramadan menurut saya ini maknanya paling mendalam adalah ada energi besar. Makin tinggi ke atas itu kita sudah lepas dari materi sebetulnya. Tadi dikatakan kenapa bisa menghatamkan Al-Quran dalam 2 hari, ada sekian hari, itu karena kekuatan energi menurut pengamatan dari kita. Jadi ini menarik sekali ya bahwa hikmah dari Ramadan ini menurut saya memang membangkitkan lemahnya kita, tapi ada energi besar di dalamnya. Yang terakhir itu mungkin yang menarik, siapa yang bisa kuat ketika dalam posisi lemah kemudian bangkit, ada kata di depannya yang beriman. Kalau yang mungkin beriman mungkin kita biasa-biasa aja gitu. Nah itu hanya sekedar pemaknaan. Terima kasih sekali. Masya Allah. Barakallahu fikum. Betul sekali Pak ya. Jadi di bulan Ramadan ini memang Allah berikan peluang kita dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan itu sangat maksimal sekali. Pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, setan-setan dibelenggu dan seterusnya. Kita melaksanakan kemaksiatan semakin kecil potensinya Pak. Kita melihat orang-orang semua pada puasa semua, melihat ke masjid pada baca Quran semua. Jadi mendorong kita mau nggak mau kita melaksanakan ibadah tersebut. Cuma harapannya memang setelah Ramadan berakhir kebiasaan tersebutlah yang terus berlanjut. Nah gitu. Mudah-mudahan kita bisa menjaga keistiqomahan kita Pak, insyaallah. Nah, baik. Ada lagi Pak? Baik, cukup mungkin barangkali Pak ya. Nah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat yang sedikit ini dan mudah-mudahan menjadi amal soleh untuk kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.